sampai cerita masyhur niku Nabi Ibrahim, bahkan sampai Nabi Ibrahim pada saat dibakar niku datang wis geni wis sampai dinyalakan niku. Itu sampai nyumete ora nyedek, nak nyedek wis malah kebakar dhewe niku. Jadi mergo kayu tumpuk kabeh sak lapangan. Jadi kayu bakar sing mburu satu lapangan. Terus Nabi Ibrahim dideleh ning tengah-tengah. Terus sarep dinyalakan, sampai nyalakan nganggo panah. Jadi jaraknya jauh sama sih, jadi nganggo panah. Pada waktu mau dinyalakan, datang malaikat Jibril. Apakah engkau butuh kepadaku, ya Ibrahim? Butuh enggak bantuanku? Iku malaikat Jibril loh yang teko. Untuk menungso loh, adik di barangnya butuh bantuan. Yo, ditawani. Sampai dia utang, butuh bantuanku enggak? Yo tak bantu. Seneng kan mesti. Iki ngono. Kepada engkau tidak, tapi nak kepada Allah ya. Iku mengko wis kadung tinggi. Nah, malaikat Jibril jawab apa? Nabi Ibrahim jawab ngono. Nah, ning awakmu aku enggak butuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk halaman ini halaman 3. Masih halaman kita bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lu ngendika sapa ingsun. Al-itimadu utawi tetanggenan alallahi ing atase Gusti Allah taala mulur sapa Allah iku naktul arifin. Dadi sifate pira-pira wong sing makrifat. Al-muwahhidina tur pira-pira wong sing wijikake kabeh ing Gusti Allah. Jadi saya berkata berpegang teguh kepada Allah itu adalah merupakan sifatnya dari orang-orang yang makrifat kepada Allah. Orang-orang yang mengisahkan Allah. Jadi kalau sifat orang makrifat, orang mengetahui Allah itu adalah al-i'timad ala Allah. Jadi selalu berpegang teguh kepada Allah. Jadi orang berpegang teguh kepada yang lain. Maka nak wong wis makrifat kepada Allah, orang itu kok tinggi di hadapan Allah, wis ngerti ning Gusti Allah, maka berarti dia itu memiliki sandaran. Jadi pegangannya ning Gusti Allah, orang yang menungso. Niki wis tingkatan tinggi, termasuk naktul arifin. Jadi nak misalkan wak dhewe niku kok ketika kita niku kok pegangannya ning Gusti Allah, oh berarti memiliki sifatnya orang-orang yang makrifat. Tapi nak sidik-sidik ning perkara liya berarti nanti ya belum. Artinya belum memiliki sifat naktul arifin. Nah. Terus wal itimadu utawi tetanggenan ala ghairi ing atase liyane Gusti Allah iku wasful jahilina. Dadi sifate pira-pira wong sing bodho al-ghafilina, pira-pira kang lali. Jadi orang yang berpegang teguh kepada selain Allah, maka ini adalah merupakan sifatnya orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lalai kepada Allah. Jadi nak ketika pegangane niku kok selain Allah, maka berarti niki cara nak ning kitab niki berarti wasful jahili, memiliki sifat-sifatnya orang yang bodoh. Jadi enggak ning pegangan ning liya meskipun sampai perkara sing tetep nyapa kok iso karena ilmu, karena apapun. Nyapa apa kok selamat karena ilmu, karena aku ngamale akeh. Makanya berarti kan pegang keselamatan itu karena ilmu. Maka berarti wasful jahilin. Jadi orang selamat, misalkan kenapa orang itu masuk surga? Nanti orang yang masuk surga dia masuk surga ya Allah itu karena amalnya banyak. Itu wasful jahilin. Makanya ketika orang makrifat itu bukan, jadi orang masuk surga apa-apa ini bukan karena ilmunya, bukan karena amalnya, tapi karena Allah, karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sifatnya. Maka kita harus berusaha bagaimana supaya kita pegangan teguh itu kepada Allah. Tidak seperti wasful jahilin. Nah. Kainan iku anane iku ana iku tetep apa ma perkara
kana kang ono apa dalikal ghairu mengkono-mengkono liya hatta ulumum singgo pira-pira ilmune jahilin wa a'malu lan pira-pira ngamali jahilun wa ahwalu lan pira-pira tingkai jahilin sehingga sampai perkara yang tetap sehingga sampai ilmunya. Jadi pegangannya bukan karena ilmunya. Jadi punya ilmu atau tidak itu semuanya itu karena Allah. Sampai ilmunya, ngamalnya, keadaannya. Jadi tidak bangga dengan amalnya, tapi berusaha untuk melakukan amal. Tapi sebab makanya ngamal niku kan yang menciptakan amal itu adalah Allah. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Jadi Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Makanya nak wong tinggi niku ono ngamal kok njaluk pahala. Lah kok mesti ngamal Gusti Allah. Wak iso ngamal niku karena Gusti Allah. Berarti syukur. Makanya syukur, orang ngamal itu berarti syukur karena sifat. Karena apa? Karena orang yang bisa ngamal itu adalah Allah. Jadi yang menjalankan perbuatan amal itu adalah Allah. Tapi tata keramanya. Jadi maka namin hasanatin famin Allah, famin sayatin famin aukamakanya. Jadi nak sesuatu sing baik niku ya dinisbatnya ning Gusti kalau itu tata keramanya. Jadi nak wong arifun, jadi orang-orang yang makrifat itu tidak berlandaskan kepada selain Allah. Semuanya itu memang karena Allah. Jadi ketika karena yang lain, karena ilmunya, kadang-kadang kita kan loh, Pak mau kok sampai mulia hidup ya, karena ilmu nih. Aku nggak ada ilmu, ini kan motivasi sebenarnya. Nah, boleh ilmu kan motivasi. Tapi hakikatnya orang mulia itu bukan karena ilmunya, karena Allah. Nyapa kok kiai kok sampai dimulia nih? Kadang-kadang kan kita ngomong, ya karena ini dua ilmu dan sebagainya. Itu bukan karena ilmu, tapi karena Allah, sehingga Allah itu menjatuhkan hati-hati para manusia sehingga memuliakan. Jadi adanya orang dimuliakan oleh orang lain itu karena Allah, bukan karena yang lain. Itu sifatnya orang-orang yang makrifat. Tapi kalau sifatnya orang-orang yang tidak makrifat itu berlandaskan karena. Makanya sampai cerita masyhur niku Nabi Ibrahim, bahkan sampai Nabi Ibrahim pada saat dibakar niku datang wis geni wis sampai dinyalakan niku. Terus sampai nyumete ora nyedek, nak nyedek wis malah kebakar dhewe niku. Jadi mergo kayu tumpuk kabeh sak lapangan. Jadi kayu bakar sing buruk satu lapangan. Terus Nabi Ibrahim dideleh ning tengah-tengah. Terus sarep dinyalakan, sampai nyalakan nganggo panah. Jadi jaraknya jauh sama sih, jadi nganggo panah. Pada waktu mau dinyalakan, datang malaikat Jibril. Apakah engkau butuh kepadaku, ya Ibrahim? Butuh enggak bantuanku? Iku malaikat Jibril loh yang teko. Untuk menungso loh, dia di barangnya butuh bantuan. Yo, ditawani. Sampai dia utang, butuh bantuanku enggak? Yo tak bantu. Seneng kan mesti. Iki ngono. Kepada engkau tidak, tapi nak kepada Allah ya. Iku mengko wis kadung tinggi. Nah, malaikat Jibril jawab apa? Nabi Ibrahim jawab ngono. Nah, ning awakmu aku enggak butuh. Aku butuh ning Gusti Allah. Akhirnya Allah membantu sampai ya naruh ini bardau wasalam. Jadi adem dan selamat. Makanya kenapa kok bardau wasalaman? Tapi nanti ku sing maca Nabi Ibrahim bardau wasalaman yo gak kobong. Nak wak dhewe maca kena geni mbok bardau wasalaman yo. Lah niku kenapa kok bardau wasalam? Seandainya kok bardau tok ya narukun ibadah. Ora wasalam tidak ditambahi wasalaman. Iki dekne mati kademen. Geni dadi adem tapi yo manteni juga. Tapi akhirnya bardau wasalam. Dadi adem terus nyelametnya. Niku Nabi Ibrahim. Karena wis tinggi. Jadi Nabi Ibrahim ketika datang malaikat Jibril ngono wis kepada engkau tidak. Ini malaikat Jibril asli loh untuk wahyu sing biasa. Lah dia karena datang menungso iya. Kalau kok wis tingkatan. Nah, itu tingkatan kadung tingkatan tinggi. Bahkan sampai Sayyidah Aisyah pada waktu surat Al-Baroah ketika untuk habar hifzi niku pun ketika sudah makomnya sudah tinggi, ketika makomnya itu sudah tinggi kepada Kanjeng Nabi mau artinya enggak minta bantuan kepada Kanjeng Nabi tapi kepada Allah. Iki tapi semakom pada waktu wis fana. Wis memang wis tingkatan-tingkatan tinggi, tapi yang jelas tingkatan tinggi proses dari ilmu. Proses dari amal, terus dari ilmu kemudian baru nanti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
amal arifun. Jadi amal arifun anapun utai pira-pira sing makrifat. Al muwahhiduna pira-pira kang nyuciake. Iku fa innahu mangko sak temene arifun iku ala bisatil qurbi ing atase lemeke parek. Wal musyahadati lan ningali. Jadi adapun orang-orang yang makrifat, jadi orang-orang yang mengetahui Allah, seakan-akan melihat Allah, mereka itu mengisahkan Allah, mereka itu alas dekat dan juga musyahadah. Musyahadah itu artinya melihat. Makanya mengingat hati yang mengingat, hati mengingat Allah. Jadi semuanya itu berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sifatnya. Makanya niku wak dhewe niku gerak gampang. Jadi nak misalkan wak dhewe niku kok bisa tilqurbi musyahadah, artinya selalu ingat kepada Allah, oh berarti ningkat niki. Tapi nak sedina niku cara dipikir-pikir niku inget Gusti Allah karo yang lain niku akeh tiyang. Akeh kan yang lain sing kadung apa meneh akeh masalah. Nah niku. Nah, ini masalah berapa menit lah iku. Nadiruna tur iku pira-pira sing angen-angen. Ila robi maring pangerane arifun. Faruna pira-pira kang sirna an anfusim sangka awak dhewe arifun. Faida wa qau mongko nalikane tumiba sapa arifun fi zalatin ing dalam kepleset. Au asobat utawa ngenani hum ing arifun apa ghuflatun lali. Syahadu mongko nekseni sapa arifun tasrifalake oleh ngatur Allah kang maha hak. Ta'ala mur sapa Allah lahu maring arifun. Wajaro yana kodo ilang lumakune kodoe Gusti Allah alim ing atase arifun. Jadi orang-orang yang makrifat kepada Allah ketika mereka waqau fi zalat, ketika terjadi kesalahan atau menimpa dirinya itu lupa, maka dia itu menyaksikan tasrifal haqi. Jadi Allah yang mengatur. Allah yang mengatur dan juga wajaroyana qodoi dan juga mengalirnya kodoknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manene Gusti Allah. Jadi mengalirnya kodoi Gusti Allah tasrifal haqi. Kama anam kaya oleh sedunia arifun iku ida sodarot nalikane metu anum sangka arifun apa taatun taat. Sebagaimana ketika dia itu melakukan ketaatan. Jadi orang niku mesti kadang-kadang kan taat, kadang-kadang maksiat. Niku menungso. Nah, manungsa wis ngono mi. Nek kadung pas imane kuat ya taate maca Quran dina kata. Ngaji ya ngepeng wis kabeh dilakoni. Nah, iku memang ya jenenge manusia niku ngoten niku. Nah, iman kadang tambah, kadang napa? Kadang berkurang. Tapi sandaran kepada bagi orang-orang yang makrifat kepada Allah, ketika keluar darinya itu kelakuan taat, olaha utawa pertelo, alaim ing atase arifun apa lain perkara kang pertelo, men yakdotin sangka tangi, lam yasyhadu mongko ora nekseni sapa arifun, bidzalika ing dalam mengkono-mengkono saudara taat, angfusahum ing awak dhewe arifun. Walam yaro lan ora padha ningali sapa arifun via ing dalam taat haulahum ing kekuatane arifun wala kuwatam lan ora kekuatane arifun.